بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويا أيها الصائمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد. Jamaah sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki salat tarawih yang ke-16 dan alhamdulillah sudah menjalankan ibadah puasa kita 15 hari. Betul ya Pak? Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita laksanakan mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillah. Ada 7 golongan manusia yang istimewa yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia yang lain susah cari perlindungan. Tetapi 7 golongan itu mendapatkan perlindungan di yaumul qiyamah nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam adil, yang artinya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil indikatornya misalkan apabila dia di depan memberikan contoh kepada yang dipimpinnya, apabila di tengah dia memberikan pengayoman, dan apabila di belakang berikan semangat atau motivasi kepada bangsanya, kepada umatnya. Atau bisa dikatakan pemimpin yang adil ini keberadaannya begitu dibutuhkan oleh umatnya, oleh bangsanya, dan tidak adanya tentu menjadikan kesedihan dan tangisan. Itu yang disebut sebagai pemimpin itu. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bagaimana kebijakannya memberikan pengaruh yang positif kepada umatnya, dan tentunya itulah harapan bagi bangsa ini. Maka ketika kita ini menjadi pemimpin, baik itu pemimpin yang kecil dalam rumah tangga ataupun pemimpin di kita ini adalah seorang pemimpin, dan pemimpin tadi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah apabila pemimpin yang adil itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia yang istimewa itu adalah satu nasya'a fi ibadah, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di jamaah kita ini kebanyakan kalangan orang-orang yang sudah tua yang rajin ibadah mengisi masjid-masjid, itu sudah menjadi hal yang lumrah, yang wajar. Tetapi apabila di jamaah kita ini banyak pemuda-pemuda yang rajin ibadahnya kepada Allah SWT, tentu pemuda itulah yang disebut pemuda yang istimewa. Dan yang ketiga, waliyul qalbu ala qulubil masajid, manusia yang istimewa yang mendapatkan naungan nanti di yaumul qiyamah adalah manusia yang hatinya begitu cinta kepada masjid, cinta yang memakmurkan masjid ini. Ini yang kita harapkan. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, maka bagaimana ilmu ini kita manfaatkan untuk memakmurkan masjid.
Ketika Allah berikan kepada kita harta, maka bagaimana kekayaan harta itu untuk digunakan memakmurkan masjid? Gak punya ilmu, gak punya harta, mungkin kita punya tenaga. Bagaimana kita menyumbangkan tenaga kita untuk memakmurkan masjid? Gak punya ilmu, gak punya harta, gak punya tenaga. Maka ada satu lagi cara, yaitu setidaknya mau berdoa untuk kemakmuran masjid kita. Maka orang yang hatinya terpaut begitu cinta dengan masjid, insya Allah nanti adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, bagian dari memakmurkan masjid. Bagaimana masjid-masjid kita ini penuh dengan jamaah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Yang keempat, yang mendapatkan naungan di sisi Allah itu adalah warujulan tahabban billah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin jamaah sekalian hadir di masjid kita, kemudian saling mengenal, silaturahmi dan lain sebagainya, berpisah dan bertemu karena Allah. Boleh jadi kita satu jamaah dan setiap hari, setiap 5 waktu untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, melaksanakan sholat berjamaah. Maka kemudian pada waktu sholat raweh kita bertemu kembali untuk melaksanakan yaumul lail di bulan Ramadan. Maka boleh jadi teman kita pada saat ini di bulan Ramadan di sholat raweh ini boleh jadi sudah tidak ada. Karena apa? Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena usianya, kontraknya di dunia ini sudah habis dan dia harus kembali ke tempat yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka kedua orang itu yang bersahabat bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan menjadi mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa perlindungan. Dan yang kelima yaitu dua orang, seorang yang diajak untuk berbuat maksiat tetapi dia tidak mau. Baik itu maksiat yang berbentuknya wajib, misalkan diajak melakukan korupsi, diajak melakukan perilaku cabul dan sebagainya, maka dia tidak mau. Kenapa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Nah ini kesempatan bagaimana ketika kita ini menjadi melakukan perilaku maksiat, menjadi keimanan kita kepada Allah SWT. Maka ini orang yang dibawa ketika diajak untuk melakukan maksiat, walaupun tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah, maka dia tetap akan keyakinannya dengan mengatakan inni akhafullah, semuanya aku takut kepada Allah SWT. Dan yang keenam, yang mendapatkan keistimewaan lindungan di yaumil qiyamah adalah seorang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Begitu ikhlasnya dia melakukan yang namanya sedekah kepada Allah SWT. Sama boleh jadi ketika kita amal jalan di hadapan kita, bagaimana kita berusaha untuk sekuat tenaga kita menangkapkan kemudian kita memberikan berapa besar terhadap sedekah keikhlasan kita. Dengan keikhlasan itulah yang kemudian diibaratkan bagaimana tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Dan yang terakhir yang mendapatkan perlindungan nanti di yaumul qiyamah itu adalah seorang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meneteskan air matanya. Kenapa? Karena merasa banyak dia dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apakah kita termasuk dari 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang
yang punya hati Gak ajak. begitu Ya udah lunas gak ajak. ketika kita mengingat Makanya Allah diem. Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ingat kepada dosa-dosa kita kepada Allah, sehingga meneteskan air mata kita, merasa banyak sekali kesalahan yang ada di dalam diri kita, merasa kita belum punya peran di masyarakat, merasa kita manusia yang boleh jadi hina-hina, maka kita menyesali akan perbuatan yang kita lakukan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjadikan kita meneteskan air mata karena kita merasa hamba yang banyak dosa di hadapannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk di golongan yang istimewa yang nanti di hadapan Allah akan mendapatkan perlindungan ketika banyak orang susah mencari perlindungan, tetapi Allah telah memberikan jaminan kepada golongan tersebut. Amin ya Ya Allah. udah ngajak pantai. Demikian saja khutbah kultum singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bye bye.